Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nahwa Qurrataini, NIM 202230001 dari kelas PAI 4A akan memaparkan mata kuliah media pembelajaran PAI dengan berjudul riba. Selanjutnya kita masuk kepada definisi riba. 1. Ada pengertian secara bahasa. A. Aziat atau bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. B. Anam, berkembang atau berbunga, yaitu membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. C. Berlebihan atau menggelembung. Kedua, ada pengertian secara istilah. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat salah satunya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam riba. Yang pertama ada riba al-fadl, adalah riba yang terjadi akibat kelebihan dua pertukaran barang sejenis. Yang kedua, riba nasi'ah adalah riba yang berlipat-lipat ganda terjadi akibat pengunduran waktu. Yang ketiga ada riba qard, adalah riba yang terjadi karena hutang piutang dengan pembayaran yang dilebihkan. Yang keempat ada riba jahiliyah, adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang menimbulkan riba. Pertama, tidak sama nilainya. Kedua, tidak sama ukurannya menurut syara, baik timbangan, takaran maupun ukuran. Yang ketiga, tidak tunai di majelis akad. Selanjutnya kita masuk kepada sebab-sebab haramnya riba. Yang pertama, Allah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Kedua, menyebabkan kemalasan dan menghilangkan perbuatan baik atau tolong-menolong. Selanjutnya kita masuk kepada komoditas yang menimbulkan riba. Pertama, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama timbangannya. Serah terima di tempat tangan dengan tangan. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka dia terjatuh dalam riba. Yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pendapat jumhur ulama bahwa barang-barang lain dapat dikiaskan dengan 6 barang di atas bila ilat atau sebab hukumnya sama. Berikut adalah contoh praktik riba. Yang pertama, pertukaran uang yang tidak sama nilai intrinsiknya 100.000 dengan receh 99.000, maka 1.000-nya adalah riba karena tidak ada imbangannya atau tidak termasuk sama nilainya. Kedua, ada pinjaman uang dengan lebih pinjam 1 juta dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok adalah riba, tidak ada imbangannya atau tidak termasuk atau sama nilainya. Ketiga, pertukaran 1 liter beras ketan dengan 2 liter beras dolok, maka pertukaran tersebut adalah riba karena beras harus ditukar dengan yang sejenis dan tidak dilebihkan. Maka solusinya adalah beras ketannya dijual dulu, kemudian uangnya dibelikan beras dolok atau dikonversikan ke nilai uang hingga sama nilainya. Yang keempat, seseorang akan membangun rumah, membeli bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan ini adalah riba karena terlambat salah satunya dan berpisah sebelum
serah terima barang. Yang kelima, seseorang yang menukar 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba. Walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai harganya, atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama. Juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama, ukurannya berbeda. Selanjutnya kita masuk kepada ayat riba. Yang pertama ada Quran Surah Ar-Rum menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Yang ketiga ada Quran Surah Ali Imran ayat 130, yang dimana riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surah Ali Imran ayat 130. Yang terakhir ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279, yang dimana Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Selanjutnya kita masuk kepada alasan pembenaran pengambilan riba atau bunga. 1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzolimi diperkenankan. Ketiga, bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadis riba. Teori abstinence. Pertama, ketika kreditur menahan diri atau abstinence, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Bunga merupakan imbalan karena menahan diri untuk kepentingan orang lain. Kedua, bantahan kreditur hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang lebih dari keperluan, maka sebenarnya kreditur ini tidak menahan diri atas apapun. Maka ia tidak boleh menuntut imbalan atau bunga atas pinjaman. Selanjutnya, bunga sebagai imbalan sewa. Yang pertama, uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan lain-lain yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Yang kedua, uang tidak masuk dalam kategori di atas, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan. Produktif konsumtif. Yang pertama, untuk pinjaman produktif terhadap dua kemungkinan, untung atau rugi. Kedua, jika seandainya kreditur diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dijamin ia mendapatkan keuntungan? Yang ketiga, mengapa ia mewajibkan keuntungan kepada orang lain padahal ia sendiri tidak mampu melaksanakannya? Keempat, maka tidak dibenarkan kreditur mengambil bunga karena ia tidak melakukan apa-apa sedangkan peminjam yang bekerja keras meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan modalnya sendiri. Opportunity cost. Yang pertama, dengan meminjamkan uangnya berarti kreditur menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah peminjam memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Maka waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, bagaimana kreditur dapat memastikan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? Teori kemutlakan produktivitas modal. Yang pertama, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Yang kedua, apakah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. Time value of money. Yang pertama, menjelaskan fenomena bunga dengan menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu sekarang. Keuntungan masa kini lebih diutamakan daripada keuntungan masa depan. Maka modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai dibanding uang yang akan dikembalikan di masa depan. Bunga merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjam semula. Kedua, benarkah manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan masa depan? Dan yang terakhir ada inflasi.
Pertama, inflasi adalah meningkatnya harga barang secara keseluruhan yang menyebabkan terjadinya penurunan daya beli uang. Maka mengambil bunga sangatlah logis sebagai kompensasi penurunannya daya beli uang selama dipinjamkan. Yang kedua, argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.